This is what victory feels like. Yeah. If we, the only thing we never give up, the only thing While working with leadership teams, I discovered 3 powerful habits. Very, very fast. I was going to go on tomorrow. The moonshot idea that we have is we want 70% of our churches at the bare minimum. So today I want to talk about how we can think faster and talk smarter. It will transform your life. I'm a motivational speaker when I'm not doing this. And the reason I do... Public speaking bukan cuma buat berbicara profesional. Hari ini, semua orang perlu skill bicara di depan umum, entah untuk presentasi, pitching, konten, atau bahkan wawancara kerja. Masalahnya, banyak yang mikir public speaking itu susah, harus bakat, atau butuh bertahun-tahun latihan. Padahal, enggak. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar fondasi public speaking yang simple, powerful, dan langsung bisa kamu praktekin. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke segmen pertama. Kenapa banyak orang takut public speaking? Public speaking adalah kemampuan menyampaikan pesan secara lisan di depan audiens. Bisa 1 orang, 10, atau 1000. Kenapa ini sulit? Karena kita takut salah, takut ditertawakan, atau dinilai buruk. Merasa tidak cukup pintar, tidak tahu harus mulai dari mana. Karena ini adalah kombinasi dari tekanan mental, trauma masa lalu, dan kurangnya persiapan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mulai dengan struktur, dengan kerangka yang jelas. Kamu tidak hanya tahu apa yang harus disampaikan, tapi juga bagaimana menyampaikannya dengan percaya diri. Kita masuk ke segmen 2, metode 3P plus 3S. Masuk ke bagian 1. 3P, struktur isi. P pertama, pembukaan yang menggugah. Kalimat atau bagian awal yang langsung menarik perhatian audiens. Kenapa ini penting? Dalam 10 detik pertama, audiens menentukan, aku mau dengerin kamu atau tidak. Nah, karena manusia cenderung memperhatikan hal yang unik, emosional, atau mengejutkan. Bagaimana menggunakan salah satu dari 3 poin ini? Pertama, pertanyaan retoris. Contohnya, pernah nggak kamu merasa blank saat harus ngomong depan kamera atau di depan umum? Selanjutnya, fakta mengejutkan. Contohnya, 75% orang lebih takut public speaking daripada kematian. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, cerita pribadi. Contohnya, dulu saya pernah gemetar waktu disuruh maju ke depan kelas. Nah, tipsnya, hindari pembukaan klise seperti perkenalkan nama saya Budi. Jadi, langsung aja masuk dengan hook. Oke, kita masuk ke P2, penyampaian isi yang terstruktur. Bagian tengah di mana kamu menyampaikan informasi utama. Kenapa ini penting? Tanpa struktur, audiens akan bingung dan kehilangan minat. Karena otak manusia menyukai urutan dan kejelasan. Informasi yang terfragmentasi sulit diingat. Nah, bagaimana? Gunakan rumus 3 poin penting ini. Contohnya, topik manfaat public speaking. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Kedua, membuka peluang karir. Ketiga, membantu mempengaruhi orang lain. Nah, tipsnya, gunakan analogi. Public speaking itu seperti menjahit. Kata-kata harus dirangkai rapi. Dan gunakan contoh yang nyata. Oke, kita masuk ke P3, penutupan yang mengena. Kalimat akhir yang meninggalkan kesan mendalam. Kenapa ini penting? Akhir yang kuat akan menentukan apakah pesanmu diingat atau dilupakan. Karena manusia mengingat bagian awal dan akhir lebih kuat. Efek primasi atau resensi. Bagaimana? Ulangi poin utama. Gunakan kalimat punchline. Misalnya, berani bicara, berani berhasil. Atau tutup dengan ajakan pertanyaan reflektif. Jadi, siapkah kamu untuk mulai berbicara dengan percaya diri hari ini? Nah, kita masuk ke bagian 2, yaitu 3S.
teknik delivery. S1, suara, vokal variety. Penggunaan variasi suara, intonasi, volume, jeda, kecepatan bicara. Ini penting banget. Kenapa? Suara monoton bikin ngantuk, suara dinamis bikin tertarik. Karena suara adalah alat utama untuk menyampaikan emosi dan penekanan. Bagaimana? Nah, ini dia. Mainkan intonasinya. Naik turun sesuai emosi. Tambahkan jeda di momen penting. Lalu, gunakan volume tinggi di kalimat penting. Latihan. Bacakan kalimat dengan berbagai intonasi. Ini sangat penting. Tegas, tenang, antusias. Oke, kita masuk ke S2, sikap tubuh atau body language ya. Gerak tubuh, postur, ekspresi wajah, dan gestur tangan saat berbicara. Ini penting banget. Kenapa? 70% komunikasi adalah nonverbal. Karena bahasa tubuh memperkuat pesan dan membangun koneksi dengan audiens. Bagaimana kamu bisa lakukan ini? Pertama, gunakan tangan untuk menegaskan poin. Berdiri tegap, jangan menyilangkan tangan. Kemudian, eye contact ke kamera atau penonton. Tips kamera ya, ini yang mudah banget. Anggap kamera itu teman yang kamu ajak ngobrol, bukan musuh ya. Karena ini emang agak sulit sih. Karena saya pun dulu merasa kalau ngomong di depan kamera itu rasanya gugup gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dan gue rekamannya di kamar, tapi kenapa itu semua bisa terjadi? Nah, jadi kamu bisa mensugesti dulu nih di otak kamu ya. Anggap kamera itu teman yang kamu ajak ngobrol. Jadi biar terkesan itu kerasa lebih santai, lebih natural kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke S3, senyum dan emosi. Nah, senyuman dan ekspresi emosi saat berbicara ini penting banget ya. Kenapa? Emosi itu menular. Kalau kamu excited, audiens pun akan terbawa. Nah, karena senyum sinyal kepercayaan, keterbukaan, dan antusiasme. Bagaimana? Kamu bisa praktekin 3 ini ya. Senyum saat membuka, biarkan wajahmu menyesuaikan isi. Serius saat menjelaskan, senyum saat cerita ringan. Gunakan ekspresi natural, jangan dibuat-buat ya. Nah, sebagai bentuk latihan, rekam wajah kamu saat berbicara. Tonton ulang, evaluasi ekspresi, lalu rekaman ulang. Nah, kita masuk ke segmen 3, latihan praktis. Sekarang, mari latihan cepat, pakai struktur 3P dan 3S. Topik simulasi, kenapa public speaking penting untuk generasi muda? Nah, sebagai pembukaan, bayangkan kamu punya ide brilian, tapi nggak bisa menyampaikannya. Ide itu akan mati, padahal bisa mengubah dunia. Ide butuh disampaikan agar bisa bermanfaat. Public speaking sama dengan skill wajib di era digital. Semua orang bisa belajar, bukan bakat. Beranilah bicara, karena suara kamu bisa membawa perubahan. Nah, sekarang giliran kamu ambil topik sederhana. Misalnya, kenapa saya suka hobi saya? Dan latih dengan pola ini. Nah, kamu nggak harus jadi sempurna. Kamu cuma harus mulai. Karena public speaking itu bukan soal bicara, tapi soal keberanian menyampaikan. Like, komen, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar topik apa yang mau kamu latih public speakingnya. Di video berikutnya, aku akan ajarkan cara mengatasi grogi dan tampil lebih pede walau belum pengalaman. Stay tune ya.